manusia. Abraham aja pernah, itu makanya tadi saya waktu pujian penyembahan, coba saudara rindu nggak ngalami seperti Abraham itu, seperti Musa. Loh mereka manusia, oh iya Pak Nabi, oh Nabi juga manusia. Bahkan di Alkitab kalau saudara mau tahu, ada yang ngalami gitu, itu harus Nabi, maaf itu ajaran di luar ya. Kadang Anda, memang karena kita minoritas, kadang terpengaruh, jangan saudara. Tuhan itu loh, siapapun Anda itu dikasihi Tuhan, Tuhan itu loh bisa menyatakan dirinya. Coba di Alkitab Perjanjian Lama, bukan nabi, bukan raja, bukan imam pernah ditemui Tuhan. Salomo pernah, Daud itu kan, Salomo itu raja. Siapa yang pernah tuh? Itu loh ayah ibunya siapa? Simpson, Manoah. Ya kan? Loh itu didatangi loh saudaraku. Saya tuh kapan tuh sudah punya tema, tapi nanti saya khawatir jemaat bosen ya. Itu kan pelajaran ya. Itu ada saya teofaninya Allah. Jadi Yesus itu teofaninya Allah. Allah itu ketika enggak bisa dilihat tuh namanya Bapa gitu loh gampangnya. Ketika menampakkan diri, itu sang anak Allah itu tadi. Tuhan Yesus itu yang menampakkan diri. Allah yang menyatakan diri misalnya gitu. Ya, O Theos Evanerosi Ensarki. Kalau setelah datang ke dunia sebagai manusia, menyatakan diri dalam daging tubuh. Oke, jadi Allah itu beda saudaraku. Yang kita sembah dengan yang di luar sono gitu loh. Ya kita ini punya relasi, punya hubungan. Abraham itu loh pernah makan-makan. Wahyu 3:20, apa kata Tuhan Yesus di situ katakan? Lihat, itu sering ada lukisannya ya, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Barang siapa mendengar suaraku, sampai apa lihat ini, dan membukakan pintunya, aku akan masuk mendapatkan dia gitu loh. Dan akan duduk makan bersama-sama dengan dia. Sampai dibuat lagu sama siapa tuh? Don Moon ya, Mas juga ya, lagu dulu tuh ya. Tinggal Ku mau, itu terjemahnya aja, saya bahasa Inggrisnya lupa ya. Ku mau tinggal dekatmu, diam di hadiratmu. Diterjemahkan semeja denganmu. Bahasa Inggrisnya apa itu? Feasting at your table gitu ya. Jadi berjamuan table di mejamu. Makan sama Tuhan Yesus. Wah itu memang pengertian rohani, saudara, pintu hati Yesus masuk. Tapi saya percaya loh, siapa tahu ketok-ketok pintu Anda, rumah Anda beneran, tok-tok-tok sopo. Loh Tuhan Yesus. Loh, tidak ada yang mustahil loh bagi Tuhan. Memang kayaknya kok enggak mungkin. Ya sekarepmu, ya memang enggak mungkin. Tapi kalau Tuhan mau gitu, saya mau tanya, kalau Tuhan mau gitu, bisa terjadi enggak? Kalau Tuhan mau loh ya. Ya toh, Andi sangat pengen ketemu Tuhan ya. Ya toh, wes, kamu belum ketemu Tuhan baru dijamah waktu cerita aja nangis enggak berhenti-berhenti itu. Apalagi udah ketemu, wes. Bisa, saudaraku. Ya terserah dia nanti mau menyatakan yang bagaimana, mau kelihatan sebagai wujud sesuatu. Tapi masalah gini, saudara harus ngerti ini dulu gitu loh. Ya, oh Tuhan bicara, oh Tuhan kok bicara, kayaknya terlalu wow gitu loh. Loh Tuhan itu loh enggak bisu. Tuhan bisa ngomong enggak? Karena ada Kristen yang Tuhan itu sudah selesai ngomong, langsung ngomongnya di Alkitab toh, itu alamat. Karepmu dhewe membatasi Tuhan. Loh tersuka-sukanya Tuhan kan? Coba mana ada ayatnya? Aku enggak akan bicara lagi. Nemui orang lagi. Wes kamu baca Alkitab kok itu tafsiranmu dewe, saya enggak sebut aliran mana, saya enggak senang soalnya Kristen kalau gontok-gontokan enggak suka. Kalau kamu enggak setuju itu silakan. Saya itu ngalami ditemui Tuhan, saya jarang bersaksi, saya malas pakai kesaksian gini, karena orang mesti urusan masing-masing. Ngalami sendiri, ya apa? Nek gak gini enggak berdiri di sini saya. Isek ndablek saya. Isek nakal gitu loh. Ya karena ditemui Tuhan berubah, ya apa? Mau ngomong apa? Tapi bukan serati terus waktu-waktu, Tuhan bertamu, ya. Itu terserah Tuhan kan gitu loh. Tapi saya mau katakan Tuhan itu loh bisa datang, bisa ngomong, Tuhan enggak bisu, bisa ngomong, baik suara audible, suara langsung, nanti saya akan tunjukkan. Audible itu suara, coba di Alkitab siapa saja yang pernah dengar suara Tuhan langsung? Ya selain Adam, segala macam omongan. Itu loh yang suara langsung itu terutama orang Israel itu loh, itu 3 juta orang. Itukah hukum di hukum Taurat
10 perintah Allah itu. Jangan ada, itu sudah terkencing-kencing Israel dengar suara itu. Jangan ada ilah lain di hadapanmu. Waduh, jangan, waduh, gemeter-gemeter itu. Tapi mereka memang enggak dengar suara persisnya ya, hanya kayak geluduk gitu. Nanti lain kali saya jelaskan. Jadi Tuhan itu luar biasa, bisa, saya orang Surabaya, sangar ngomongnya kayak itu ada api sampai ke langit. Ya ada kilat sabung menyambung, itu kan ngomong gitu. Jadi orang Kristen, kalau ada geledek, petir, guntur, gak usah wedi. Alhamdulillah, ngomong apa setan yang jauh, ikut Tuhan. Ayub, dia mengguntur dari langit. Tuh, wah ayatnya ada. Ketika ada guntur, jeder. Saudaraku, itu anggap aja Tuhan lagi ngomong. Gitu loh. Cuman itu Yohanes 12. Enggak percaya ya. Sini lho ya apa tak tunjukno sik. Ini gak tau maca Alkitab kurang jeru bacane. Yohanes 12 buka. Ayo. Ini dulu saya santai dulu ini sebelum masuk. Nanti tema saya itu Tritunggal juru selamat kita. Saudara perlu belajar. Tapi saya mau tunjukkan dulu. Anda kalau mau tahu juru selamat enggak ngerti. Ya, ini coba. Yohanes 12 ayat ini sebenarnya mulai ayat 20 ini satu perikop 20 ya. Yesus memberitakan kematiannya kemarin Paskah sempat sebelumnya bahkan saya ajar tentang biji itu ya. Ayat ini jadi Yesus ngomong mulai ayat 23, tetapi Yesus jawab mereka katanya waktu ada pertanyaan jelaskan gini tentang biji juga itu. Terus supaya cepat ya 28, terus dia tutup perkataannya, dia ngomong kepada Bapa di surga, ngomong apa? Bapa, muliakanlah namamu, maka terdengarlah suara dari surga. Itu kalau ada tanda petik bacanya enggak naik. Bapa, muliakanlah namamu gitu ya. Kalau mu itu koma. Cara baca coba lagi. Bapa, muliakanlah namamu. Bagus. Maka terdengarlah suara dari surga. Suara dari mana? Surga itu di mana? Surga itu bahasa Yunaninya sama bahasa itu sama Ibrani, sama Yim. Itu bisa langit, bisa surga. Indonesia aja kayak jadi bingung, makanya sebenarnya langit itu surga. Ya, langit itu enggak satu loh. Jamak sama Im itu bentuk jamak. Immanuel, Allah beserta kita. Im. Ya, jamak bentuk jamak. Uranus. Jamak. Urani kalau yang predikat. Jadi itu bentuk jamak. Makanya doa Bapa kami saya ngomong itu ya. Itu makanya saya kalau doa pakai bahasa Indonesia pernah ada, kok enggak doa Bapa kami di sini terjemahannya kurang pas ya apa? Bapa kami yang di sorga, bukan. Bapa kami yang di segala sorga, segala, karena bentuk jamak. Pater imon, entis uranis, jadi bentuk jamak, tis uranis. Bapa kami yang di sorga-sorga gitu. Ini Indonesia langit-langit nanti plafon. Bapa kami yang di langit yang jamak itu loh, langit-langit, surga. Di tingkap-tingkap langit, menerjemahkannya sulit ya apa. Saya kalau sekarang setelah ngerti Yunani ya pakai bahasa Yunani. Pater imon entis uranis. Ya toh, agias Tito kapal, kuduskanlah agias Tito. Ya, to onomasu, onoma itu nama. Ya, oke. Terus muliakanlah namamu. Ada suara dari surga terdengar apa? Aku telah memuliakannya dan aku akan memuliakannya lagi. Bapak jawab dari langit. Jamak, langit-langit. Bukan plafon, ya dari surga yang bertingkap-tingkap itu. Ya, jawab, aku telah memuliakannya. Ini namamu tadi. Bapak muliakan namamu. Nanti saya lain kali jelaskan ini teologisnya agak rumit ini. Namamu itu nama yang dipakai oleh Yesus juga dipakai oleh Bapa, dipakai oleh Roh Kudus loh ya apa. Baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Itu loh, nama yang dimaksud. Nanti lain kali aja. Oke. Aku telah memuliakannya dan aku akan memuliakannya. Lanjut, terus apa yang tercatat di situ? Orang banyak yang berdiri di situ. Itu ada orang banyak. Ada orang banyak di situ. Yesus lagi khotbah soalnya. Dan mendengarkannya berkata, bahwa itu bunyi guntur.
bunyi guntur. Krungune guntur, guntur. Bledek, ceduer. Padahal ada suara, aku telah memuliakannya dan aku akan memuliakannya lagi. Nya itu nama tadi loh yang Yesus ngomong, Bapa muliakan namamu, aku akan muliakan, aku telah memuliakan. Orang yang dengar kayak guntur, doa. Terus Ada pula yang berkata, seorang malaikat telah berbicara dengan dia. ini tafsiran orang-orang itu aja, ada guntur, ada malaikat lagi ngomong, tapi bukan sekedar guntur ini. Saya kapan lagi keluar rumah lihat, ada lidah api, cuek. Dulu takut saudaraku, sekarang ya agak ngeri dikit. Takutnya karena wow itu loh, bisa apa merah sama kuning itu loh, kayak api loh. Ya petir itu mungkin ya, cues. Kok gonok suara nih? Tiba jeduar baru ada suara, saya kaget. Tapi sudah ngerti, oh Tuhan ngomong ini siapa yang dimarahi ini mungkin ya. Wandi kamu ini, siapa tahu. Atau ngomong sama saya, ayo kamu doa, oh ya Tuhan. Jadi wah sama Tuhan tuh gitu loh. Ya coba lihat seperti itu, lain kali lah kita belajar mengalami Tuhan itu dimanapun. Dimanapun, enggak terbatas. Makanya orang Kristen itu enggak punya tempat khusus apa? Ya maaf kayak saudara seberang ya ada di rumah kasih apa rumah masing-masing itu kayak saudara saya ada yang Hindu juga punya pura, punya apa. Kalau saya sama Tuhan dimanapun, mau di apa namanya di kursi, apa itu di kamar, di ruang tamu, kadang di luar rumah. Saya lihat gini Tuhan, ngomong lihat langit, enak. Tempat khusus itu karena ada di hati. Katakan hati, 1, 2, 3. Hati Yesus, aku ngetok pintu, buka, aku masuk. Ini kan hati, bicara hati. Oke ya, nah kita kan belajar juga karena momentum masih Paskah ya, yaitu Tuhan Yesus, kita tentang Juru Selamat ya. Tapi saya mau kita belajar tentang Tritunggal Juru Selamat, nah, belum pernah ngerti kan. Tritunggal Juru Selamat kita, ayo katakan sama-sama, 1, 2, 3. Tritunggal Juru Selamat kita. Selama ini yang kita ngerti Tuhan Yesus Juru Selamat, enggak salah. Tapi Allah yang kita sembah itu, yang Esa itu adalah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Yesus Kristus, ya, Anak, Juru Selamat. Oh, udah ngerti gitu. Anak itu kan Firman gitu ya, Sang Firman. Oh, Bapa itu Juru Selamat. Ayo ayatnya. Roh Kudus Juru Selamat. Ayo ditelok dulu ya. Ya, ayo kita lihat sama Tritunggal Juru Selamat kita. Kita selain tujuan saya selain belajar tentang keselamatan, ya, keselamatan. Kita enggak cuma hanya melihat egosentris kita atau human sentris kepada manusianya saja. Oh, aku diselamatkan, enggak, biar ngerti. Keselamatan itu bagaimana? Dari Allah yang bagaimana? Jadi Tritunggal itu menjelaskan bagaimana Allah itu. Bukan berapa Allah, bagaimana Allah itu bekerja, berkarya, ya. Kita akan lihat. Saya pengen mulai ayat ini dulu. Saya pernah mencuplik ayat ini, Yesaya 43 ayat 1. Saya mau tunjukkan Yesaya 43 ayat 1, supaya Anda semakin mengenal Allah gitu loh. Allah itu enggak cuma mencipta, saya pernah ngomong. Dia juga bentuk, dia tebus, dia apa itu panggil, dia memiliki kita. Coba lihat. Tetapi sekarang, beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau. Dia tidak cuma mencipta, juga membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Nebus engkau juga, nebus itu bayar untuk dapat barang lagi. Ini kalau ada, nanti kita lihat. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Saya sudah jelasin tentang Tritunggal, pokoknya saya kasih judul Tritunggal semua yang panggil, telah manggil kita. Terus, engkau ini bahkan ini ntar ya, kepunyaanku. memanggil engkau dengan namamu. Yesus pernah ngomong ini di Yohanes 10, akulah gembala yang baik menyerahkan namanya. Menyerahkan nyawanya untuk domba-dombanya. Aku memanggil domba-dombaku dengan namanya masing-masing. Jadi nama Anda itu dikenal oleh Tuhan. Amin. Ya toh? Namamu. Ini private loh, bicara private. Gak cuman orang manggil itu bisa manggil karena enggak ngerti kan namanya. Hei, Mas, Bang. Bang, kan enggak ngerti namanya siapa. Bang, Mas, Bang Beca. Manggil orang enggak ngerti. Tuhan, ini bukan nama.
Tapi Anda dipanggil namanya, Hari, siap bos. Ani, Mas Ketir, lupa saya. Ani, Rupiani, Ani panggil. Siap, gitu. Namanya, ya luar biasa. Tuhan itu manggil Anda sesuai dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. punyaku. Jadi inilah saya tunjukkan ayat ini. Tuhan itu loh, enggak habis mencipta terus diem, sudah berhenti, duduk. Wis terserah kamu jalani hidupmu, kamu nek nurut tak kei surga bidadari, nek gak nurut tak buak neng neraka kasarane. Ndak. Habis dicipta, dibentuk, ditebus lah, kita akan lihat. Kenapa ini terjadi? Kan kita sudah lihat tentang kejatuhan manusia dalam dosa. Ada ayat yang bagus ini, Yesaya 50 ayat 1. Kita nanti kan bicara keselamatan. Nah, keselamatan ini luas banget, saya batasi tentang penebusan aja. Penebusan ya. Tritunggal juru selamat itu dalam arti menebus. Yesaya 50 ayat 1. Beginilah firman Tuhan. Di manakah gerangan surat cerai ibumu, tanda aku telah mengusir dia? Ini yang ngomong siapa? Tuhan. Tuhan huruf besar semua. Terjemahan dari nama Yahweh. Ya. Kalau Tuhan huruf kecil, T-nya yang besar itu Adonai. Artinya Tuhan, Tuan. Tapi ini nama. Diterjemahkan karena tidak berani ya mungkin ya, sungkan atau sebagai penghormatan. Orang Yahudi pun kalau menemukan di teks Alkitab Yahweh, Yehova itu nama, diganti Tuhan tapi dibedakan. Itu membedakan, ini huruf besar semua. Oh ini yang dimaksud namanya gitu loh ya. Tapi karena ini untuk pelajaran ya saya sampaikan, tidak apa-apa. Beginilah firman Yahweh, Yehova. Di mana surat gerangan surat cerai ibumu? Berarti kan dan tanda aku ngusir dia. Jadi ini Yahweh sedang ngomong sama istrinya. Nek sing ngawur maksudnya, ini kok tanya, ini kok Yahweh punya istri? Iki bahasa kiasan. Nanti lihat siap, di mana surat cerai ibumu? Ini kan ngomong sama orang Israel. Orang Israel itu anak-anaknya, ada ibunya gitu loh. Ibumu itu kapan tak cerai no, ngono loh tuh. Terus aku ngusir, ya toh. Terus? Atau kepada siapakah di antara penagih hutangku aku pernah menjual engkau? Engkau ini orang umat Israel. Ini kan kiasan berarti umat Israel itu anak-anaknya gitu. Kalau gitu sebagai umat Tuhan itu jadi anak-anaknya, yang dimaksud ibunya sekarang siapa berarti? Ayo toh mikir dikit loh. Yang dimaksud anak ini siapa? Kan yang dimaksud umat Israel. Umat Tuhan itu loh perjanjian lama. Ibunya siapa berarti? Ya, jadi gini, umat Israel dalam arti anak-anak itu adalah private kepada person-person ya, orang-orang individu-individu. Ibunya ini bicara bangsanya gitu loh. Gini loh paling gampang, pernah SD nyanyi lagu. Ku lihat ibu pertiwi. Ibu pertiwi itu apa ibu namanya pertiwi? Sedang susah hati. Saya kecil saya nyanyi itu, dapat nilai 9. Oh, air mat. Gayanya anak kecil gini-gini aja habis nyanyi gini. Padahal air mata gini loh. Saya tuh ingat saya kayaknya cuma gini-gini aja. Air matanya berlinang. Terus apa? Merintih dan berdoa, kok susah banget ya. Hutan gunung, coba Anda ngerti, sawah lautan, apa itu? Simpanan kekayaan, oke banget ibunya ini, Ibu Pertiwi ini. Mas, kini ibu sedang susah, enggak tahu lupa saya. Itu bicara opo sih? Ayo, saudara pernah nyanyi itu ngerti enggak? Bangsa Indonesia yang lagi dijajah. Dijarah kekayaannya. Lu ngono lu saudaraku. Ibu Pertiwi nangis, entek hartanya diambil gitu. Dijajah, lah, nyiptakan lagu itu untuk lagu perjuangan mungkin biar terselubung gitu loh Ibu Pertiwi ini. Lah ini bangsa Israel itu, oh Tuhan kok punya istri, ngarepmu ya, gak mudeng, gak nutut otakmu. Orang Kristen aja sampai melok-melok ngono, saya harus ngerti ini bicara bangsa Israel yang melahirkan anak-anak.
Makanya akulah yang menciptakan engkau Yakub, yang bentuk engkau ya Israel. Itu di Ulangan berapa itu? 23. Tuhan itu yang membentuk bangsa Israel, yang melahirkan engkau. Ada ayatnya itu. Ulangan berapa itu? Aku ini bapamu yang melahirkan engkau. Jadi bangsa Israel. Jadi yang dimaksud ibu ini bangsa Israel. Anak-anaknya ini ya individu-individu, anak-anak Tuhan itu. Sesungguhnya, lah ini saudaraku, saya masuk ke sini. Sesungguhnya oleh karena kesalahanmu sendiri. Karena kesalahanmu sendiri. Duduk salah wong liya, duduk salah berjemaat, ya. Salah berjemaah enggak, salah masing-masing. Oleh karena kesalahanmu sendiri, apa? Kamu terjual. Kamu terjual. Dan oleh karena pelanggaranmu sendiri, ibumu diusir. Karena nanti ini membicarakan orang Israel yang terusir keluar ke pembuangan di Babel, ke Asyur. Nah itu loh, itu sedang mengingatkan, ini bukan salahnya siapa-siapa. Ini bukan salahnya Tuhan. Aku loh kapan ngedol kon. Zaman dulu saudaraku, kalau misalnya saya nyonya sama Joshua ya, miskin sudah enggak punya apa-apa, ya menjual diri. Menjual diri dalam arti positif loh, bukan jual di BC mana gitu ya, enggak. Jual diri apa ini? Jadi budak gitu loh. Ya toh? Jadi budak menjual diri, wis iki ngedol awak, wis aku PN tapi openono makan segala macam. Luar biasa ada hukum Yobel, tahun Yobel. Itu kalau nanti berapa 7 tahun ya itu harus dibebaskan. Tahun Yobel. Kalau ada tahun Yobel, orang-orang yang begini bebas, utangnya lunas. Jadi menjual diri untuk ya dibayar apanya mungkin saking jatuh miskin. Bapak ngomong, bapak ya kalau saya misalnya enggak punya uang, Joshua tak dol. Ikut. Zaman dulu ngono ya apa saudaraku ya. Lah Tuhan ini seolah-olah ngomong, kapan aku ngedol kon niku lho sampai kau dadi budak. Akhirnya dadi budak di mana itu, di pembuangan itu, Babel. Nah, dulu kan di Mesir ya. Ini setelah jadi bangsa karena mereka berontak sama Tuhan, berdosa karena kesalahanmu sendiri. Akhirnya kamu terjual ya jadi miliknya yang beli itu tadi. Kenapa? Ucul-ucul karepmu dhewe ngono. Lho kapan aku nyerekno bojoku, ibumu? Ya kan kowe anakku, berarti Israel tuh bojoku. Ya kan namanya anak kan Israel, bangsa Israel, umat Tuhan istrinya. Kapan aku menceraikan? Enggak pernah. Itu loh. Tuhan itu loh enggak pernah buang saudara dan saya. Amin. Apa ngedol. Nyeraikan kita enggak pernah. Wong dia aja melarang bercerai kok. Ya, Tuhan konsisten. Barang siapa yang dipersatukan Allah enggak boleh diceraikan. Loh, Tuhan aja nyuruh umatnya yang menikah jangan bercerai. Enggak ada ajaran. Apalagi Tuhan, aku enggak akan nyeraikan kamu. Ya, Allah itu Allah yang setia. Lah, jadi manusia ini terjual akibat dosanya. Nah, karena terjual ada yang beli, akhirnya jadi miliknya iblis tadi itu. Ya tahu? Manusia menghambakan diri pada iblis, pada dosa. Nah, ini perlu ditebus gitu loh, Saudara, maksudku. Maksudnya kita akan lihat sekarang siapa penebus itu. Tritunggal. Tritunggal yang menyelamatkan. Kita akan lihat saking banyak ayatnya, saya pilih aja ya. Nanti ini akan saya jelaskan. Saya lihat jelaskan Tritunggalnya dulu, baru penebusannya nanti. Kita akan lihat Allah sendiri yang ngomong. Jadi nanti kita akan nemukan Allah sendiri. Akulah juru selamatmu, Bapa yang ngomong ya. Kita lihat Hosea 13 ayat 4. Ayo agak cepat ya. Langsung baca. Tetapi aku adalah Tuhan. Tuhan Yahweh ya, nama huruf besar semua. Allahmu sejak di tanah Mesir. Tanah Mesir dulunya belum kenal Yahweh. Engkau tidak mengenal Allah kecuali aku. Dan tidak ada juru selamat selain dari aku. Tidak ada juru selamat selain daripada Yahweh. Aku Tuhan tadi Yahweh. Coba Yesaya 43:11. Ini cepat. Yesaya 43:11. Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripada aku. Akulah Yahweh, Bapa itu namanya Yahweh. Tidak ada juru selamat selain dari padaku, tidak ada yang lain. Satu lagi, Yesaya 45:21.
beritahukanlah dan kok mati mic-nya. Habis baterainya. Tes lagi, ya. beritahukanlah dan kemukakanlah alasanmu. Ya, biarlah mereka berunding bersama-sama. Siapakah yang mengabarkan hal ini dari zaman purbakala dan memberitahukannya dari sejak dahulu? Bukankah aku, Tuhan, tidak ada yang lain, tidak ada Allah selain daripadaku. Jadi hal-hal yang dulu sejak dulu itu siapa yang bisa memberitahukan, menjelaskan ya saudaraku ya, hal sejak purbakala, sejak dulu tentang hal-hal rencana-rencana Tuhan. Jadi ini karena Nabi Yesaya ini sedang menubuatkan hal-hal yang dari Tuhan dan terjadi semua, termasuk tentang penyalipan Yesus itu, tentang Mesias itu Yesaya banyak. Jadi seolah-olah Tuhan sedang bicara, enggak ada. Ya bukankah aku Yahweh Tuhan, tidak ada yang terus lanjut, tidak ada yang lain. Selain daripadaku. Tidak ada Allah yang selain daripadaku. La ilah. Lo bener, bahasa Arab, jangan salah lo. Orang Kristen Arab itu ya manggilnya Allah gitu loh. Karena kita di Indonesia, bahasa Indonesia Allah. Orang Kristen Arab Allah, cuman kalau Yesus saja beda. Kalau Yesus itu kan Isa Al-Masih, kalau di sana enggak, Yasu. Al-Masihnya sama, Al-Masih itu gelar. Tapi Yasu Al-Masih. Lah itu la ilah, aku Tuhan, enggak ada yang lain selain Allah, selain aku. Terus Allah yang adil dan juru selamat, tidak ada yang lain kecuali aku. Lah, selain ini saudaraku penting ya. Selain tidak ada yang lain, Allah itu juga juru selamat. Allah yang adil dan juru selamat. Tidak ada yang lain kecuali aku. Ini penting, dengar baik-baik saudara. Allah itu di dalam Allah yang benar menurut Kristen ya, kekristenan Alkitab. Itu harus juru selamat. Dengar baik-baik. Juru selamat itu mungkin bahasa kita enggak umum ya. Itu soteros, savior bahasa Inggris, savior. Savior itu penyelamat, mungkin lebih tepat, paling gampang. Jadi Allah itu harus penyelamat. Kalau Allah enggak bisa menyelamatkan, duduk Allah bukan Allah. Cuman ngomong tok, aku la ilaha illallah, mandek. Kalau sini enggak. La ilaha illallah, bahasa Arab kan. Akulah penyelamat. Enggak ada penyelamat yang lain. Enggak ada yang bisa menyelamatkan. Lu ini penting lu saudaraku. Cari manapun. Siapa berani ngomong? Aku penyelamat. Aku yang menyelamatkan seisi dunia. Cari. Kalau enggak ngomong gitu bukan Allah, Nabi enggak berani. Saya sering ngikuti Buddha juga kan sambil belajar. Enggak ngomong. Buddha itu bukan Tuhan, guru. Loh, mereka ngaku karena Tuhan enggak ada pribadi itu. Dan enggak ada, Tuhan itu suatu abstrak ya, keadaan yang enggak bisa dijelaskan gitu loh. Sudah selesai. Semakin jelaskan semakin keliru katanya gitu. Iya silahkan. Kalau di sini Alkitab, Tuhan itu justru menjelaskan dirinya. Tritunggal itu justru penjelasan Allah itu seperti ini. Kita baru lihat Bapa saja. Nek gak menyelamatkan, duduk Allah. La ilaha illallah. Oke, selesai. Masih koma, belum selesai. Enggak ada Allah. Tadi loh yang selain aku. Enggak ada yang penyelamat selain aku. Berarti enggak ada yang bisa menyelamatkan. Siapapun, nabi, malaikat juga enggak bisa. Hanya Allah yang bisa. Tapi masalahnya Allah yang mana? Bisa menyelamatkan enggak gitu loh. Kalau bisa menyelamatkan itu silakan disebut Allah. Ngomong dan dibuktikan loh. Wah, harus ada buktinya. Bagaimana cara menyelamatkan? Loh, coba saudaraku ini penting, dengar baik-baik. Hanya kekristenan saja yang semua agama mengajarkan keselamatan loh ya. Cuman kalau yang mengajarkan Tuhannya menyelamatkan itu hanya Kristen. Coba renungkan, kalau agama semua ya, kita coba perbandingkan ya. Ngajarkan keselamatan juga, kalau Buddha itu ngerjakan dharma, sila, sila saya berapa Muslim kan jalankan rukun Islam, jalankan itu, termasuk puasa. Itu kan supaya selamat kerjakan ini gitu loh misalnya, kan ngajarkan keselamatan juga, jangan salah. Tapi yang menyelamatkan siapa?
Loh bukan, maksud saya dari ajaran-ajaran seperti ini, saudara Hindu juga. Berarti yang menyelamatkan siapa untuk bisa ke surga? Diri sendiri. Ini lo tak kayak perintah, tok, 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 A, B, C, D, F, G sampai Z, lakukan. Ya kan? Kalau kamu melakukan top, Marco top, selamat. Loh saya malah lihat di YouTube, ngakunya sih mualaf, saya enggak tahu bener enggak. Saya kenapa enggak Kristen lagi? Saya karena enggak percaya, apa namanya kok selamat kok harus ditebus. Nah ini loh, kuncinya di sini. Memang satu-satunya itu cuma Kristen. Selamat ya, saya harus berjuang. Masa mengandalkan orang lain? Iku duduk orang lain gundulmu, iku Tuhan, iku Allah, iku. Nek gak diselametno ora iso kowe arep piye kowe? Ya apa caramu biar selamat itu? Ditimbang. Cobalah jujur. Timbang abot mana, berat mana, dosamu sama amalmu itu loh, aduh mana, abot mana, berat mana. Ayo jujur kacang hijau, berat mana saudaraku? Ayo ditimbang. Kita ditimbang. Ini yang kadang-kadang maaf saudaraku, malah menurut saya, karena dosanya banyak. Apa Mas Ari? Catat kanan kiri. Banyak yang jelek. Banyak dosanya. Loh dosa itu jangankan diperbuat, apalagi naik Kristen tambah wangel. Baru mikir loh dosa. Karena yang ngukur kan Tuhan. Loh Anda baru mikir tuh, punya niat. Lagi gak seneng mbek wong lho wis dosa. Loh ya apa? Kamu lagi gak seneng sama orang. Loh gak usah tahu. Wajahnya muram, itu berdosa enggak? Loh coba ayat. Kain dicantum. Kenapa kamu muram? Karena kamu enggak melakukan hal yang baik. Alkitab nyuruh Amsal itu bersukacita segala. Nek enggak lu ngono wis dosa lho ya. Saudara metutut wis dosa lho. Mage ngene lho ya apa? Akeh men dosane. Ditimbang, kadang yang dipikir dosa itu yang gede-gede, berzina, mencuri. Itu baru berdosa itu. Nek sing cili-cili lho, gak mbok hitung, akeh ngelompok itu. Nek di Alkitab itu dosa besar, dosa kecil, sami mawon. Nek ngono sing gede sisan gundulmu aja. Resikonya ya berat gitu loh saudaraku ya. Yo aja ngono, bertobat ya. Nanti lain kali belajar tentang dosa besar, dosa kecil. Ditimbang enggak mungkin. Ya apa saudaraku? Harap nyelametno awakmu dhewe lho. Saya lihat koyo pahlawan. Kita harus punya jiwa satria karena dia mau nyikat Kristen kan. Harus punya wis karepmu kon gendeng gak tak meloki. Kamu enggak ngerti, enggak bisa. Dan Allah itu harus yang menyelamatkan. Kalau enggak bisa menyelamatkan ya. Makanya ini penting enggak saudaraku kayak begini? Penting enggak? Loh saudara jangan sembarangan loh. Makanya jangan sembarangan mengimani sesuatu. Selamat harus diselamatkan. Akulah yang menciptakan engkau, membentuk engkau, menebus engkau. Lah nanti keselamatan itu kita fokusnya kepada penebusan. Sudah ya, ini Yahweh, Bapa, penyelamat, juru selamat. Tidak ada yang lain selain aku. Ternyata sebelum kita ke perjanjian baru ya, para rasul ya. Tadi kan para nabi Yesaya, Daud, ada Daud juga. Kalau para rasul, murid-murid Yesus, kan sudah zamannya Tuhan Yesus, sudah ngerti ya kalau kita kan Yesus juru selamat datang di Bethlehem. Nanti kita akan combine-kan, kok ada Yahweh Bapa juru selamat, kok Yesus juru selamat. Tapi jangan salah, para rasul juga mengakui Yahweh Allah, nyebut Elohim, Theos, ya Bapa itu juga penyelamat. Kita lihat dulu ayatnya. Rasul Paulus 1 Timotius 1 ayat 1. 1 Timotius 1 ayat 1. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus menurut perintah Allah, Juru Selamat kita. Allah Juru Selamat kita. Juru Selamat kita. Ayatnya mana tadi ini? Saya bablasan buka. Allah Juru Selamat kita. Bayangin saudaraku. Paulus, ini surat Timotius kan kepada Timotius dari Rasul Paulus. Menurut Allah, soteros imon. Imon itu kita, ya kami. Soteros imon, Allah juru selamat kita. Oke ya, terus Maria juga, loh jangan Bunda Maria dalam nyanyian Maria Lukas 1:47.
Ayo Lukas 1:47. Tetapi roh dengan tegas Bukan. Arek lintur. Ayo. dan hatiku bergembira karena Allah, juru selamatku. Hatiku bergembira, ini Maria, karena Allah juru selamatku. Loh, Allahnya orang Israel itu, makanya saudara seberang kan mengklaim Allahnya sama dengan Nabi Ibrahim, Allahnya sama dengan Nabi Musa. Tunggu dulu, nama boleh sama, Agung, loh namanya kan ada suaminya Yani, nama boleh sama kan, tapi tunggu dulu gitu loh saudara. Nama boleh sama, Soteros gak, juru selamat gak, penyelamat gak, Yahweh. Yesaya itu namanya Yahweh Yasa, itu namanya Allah penyelamat. Yesaya itu dari bahasa Ibrani. Anak saya tak kasih nama Joshua El Nisi. Tapi bukan penyelamat, ya, keselamatan, ada keselamatan, Panji keselamatan Nisi. Ya. Joshua itu saudaraku, itu bahasa Inggris kan, itu bahasa Ibraninya Yesua. Tuhan Yesus itu kan orang Ibrani, orang Yahudi. Yesus itu kan bahasa Latin sebetulnya, kita ikut-ikut Latin. Yesus Kristus itu bahasa Latin, saudaraku. Ya, sebenarnya aslinya Yesus itu Yesua Hamasia, Yesua, Joshua. Jadi Joshua ini sebenarnya namanya Yesus. Ojo kabutan cepet tidak. Enggak apa-apa. Banyak nama Joshua itu loh. Ya, saudara sebenarnya nama Muhammad dipakai, enggak apa-apa. Yesus. Kalau bahasa Indonesianya, tapi pakai bahasa Inggris. Yesua. Yesus itu Yesua. Bahasa Arabnya Yasu. Ya kan? Yesua, enggak apa-apa. Loh, Allah juru selamatku. Ya jadi perjanjian baru umat Tuhan yang sekarang ya, kita sejak zaman para rasul, murid-muridnya Yesus, kita tetap diajar ya bahwa Allah itu sampai sekarang, Bapa itu Yahweh itu adalah juru selamat. Kan baik-baik ya, jadi enggak terus lah sekarang pertanyaannya kan kok ada Yesus juru selamat datang di Betlehem. Loh, padahal hanya akulah satu-satunya Allah, enggak ada yang lain. Akulah satu-satunya juru selamat, penyelamat, enggak ada yang lain. Loh kok ono meneh Yesus itu pun yang ngomong pertama kali itu siapa, saudaraku? Yang nyebut Yesus pertama kali sebagai juru selamat itu siapa? Ayo, enggak tebak-tebakan. Malaikat. Di dalam Lukas pasal 2 ayat 11. Ketika memberitakan kelahiran Yesus kepada para gembala. Apa kata malaikat ini? Yang bala tentara surga datang, para gembala yang lagi di padang gembalakan kambing domba kaget terkejut didatangi malaikat. Loh, iki lho saudaraku. Iso lho, ning Kristen iki ngene iki biasa. Malaikat moro teko iki wong angon duduk nabi. Iki nabi sapa iki? Ditemoni malaikat duduk nabi. Iki mbuh jenenge ora ro, ndak tahu namanya siapa itu. Ya, orang-orang yang angon wedhus itu loh tadi saudaraku, gembala, para gembala. Itu termasuk strata yang paling rendah. Bukan cuma strata ekonomi, orang enggak punya. Sosial itu juga rendah, iki sapa? Imam juga bukan, ahli Taurat Farisi bukan, orang kaya juga bukan. Ini orang gunglewang-lewung enggak jelas. Di padang semua, ini tafsiran juga, enggak apa-apa sih. Itu kan musim dingin, saudara. Loh ya demi sesuap nasi untuk dapat uang kerja ya, itu ya. Itu kan Desember itu kan di sana musim dingin, kita Desember Januari kalau penanggalan ortodok itu. Itu musim dingin, saudara. Katuan dalam kondisi dingin begitu. Harus kerja cari sesuap nasi di luar rumah. Karena orang yang kaya ngapain aku kerja gitu? Wis sudah punya celengan, ya musim dingin di rumah. Mereka enggak. Orang enggak punya. Status sosial siapa dia? Tapi datang malaikat. Memberikan kabar baik. Apa kata malaikat ini? Hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Hari ini lahir bagimu Soteros, penyelamat. Yaitu Kristus Al-Masih, Hamasia, inilah yang dijanjikan itu. Tuhan di kota Daud. Al-Masih, dia Tuhan, juru selamat di kota Daud, Bethlehem. Ya apa saudara?
malaikat yang pertama kali ngomong. Gitu. Malaikat ini kan pesuruhnya Allah, berarti kan Allah yang ngomong melalui malaikat ini. Nah, jadi pertanyaannya kan ada dua juru selamat ini. Lainnya banyak ya, kalau para rasul, kalau saya baca enggak cukup waktunya. Pak Rasul Petrus, Rasul Paulus, banyak ini. Umat waktu itu pun mengakui, ini yang menarik zamannya perempuan Samaria itu loh. Itu yang ngomong bukan satu orang loh, Yohanes 4 ayat 42. Kalau para rasul jelas lah ya. Itu banyak banget ayatnya. Tuhan Yesus itu juru selamat kita gitu ya. Tapi tetap ngomong Allah itu juru selamat kita. Yesus juga juru selamat kita. Apakah ada dua juru selamat? Nah, nanti kita akan belajar di sini. Makanya yang Tritunggal itu untuk menjelaskan. Ya, padahal enggak ada yang lain. Coba Yohanes 4 ayat 42. Saya mau tunjukkan ayat ini dulu. Dan mereka berkata kepada perempuan itu. Mereka itu orang-orang yang tetangga kanan kirinya atau satu kampung dengan perempuan Samaria yang istrinya suaminya berapa? 6 ya. Yang ke-6 pun belum nikah resmi lagi. Kamu sudah dengan laki-laki 5 apa 6 terus yang sekarang ini kamu tinggal juga bukan suamimu. Ini perempuan ajur ini. Tapi ketemu Yesus, enggak ajur lagi. Haleluya. Terus ngomong-ngomong ya, perempuan Samaria, wah ketemu Soteros ini penyelamat ini Mesias, kamu Mesias itu yang dijanjikan. Lari sak kampung metu kabeh. Ngomong pada perempuan itu. Kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan. Mereka keluar dari kampung karena kesumurnya kan luar kampungnya ya. Karena perempuan ini lari-lari setelah ketemu Yesus ngomong hal-hal yang menyentuh hatinya. Wah, harus aku sudah ketemu Mesias, ketemu Al-Masih, ketemu Juru Selamat, ayo lihat gitu loh. Lah orang-orang berbondong-bondong keluar, singkat cerita, terus ketemu Yesus, terus Yesus ngomong, khotbah, luar biasa. Ngomong enggak dicatat emang, khotbah apa, terus orang-orang ini wow gitu loh. Ngomong sama perempuan Samaria, sekarang kami percaya, bukan karena omonganmu lagi, tetapi sebab kami sendiri telah mendengar dia. Kami telah dengar dia, dengar ngomongnya Yesus juga. Dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Luar biasa pengakuan, semua ngakui. Loh baru ketemu loh, orang Samaria ini beda sama orang Yahudi. Lain loh saudaraku, bisa sampai percaya Tuhan Yesus itu. Dahsyatnya Tuhan Yesus ngomong apa. Kami sudah dengar dia, bahkan lihat, mungkin buat mujizat juga di situ ya. Tembung ya kamu. Sembuh ya sekarang, ada yang datang pengkor, wes cecek, wes jalan, ayo ngobrol. Jadi layani, wah ini penyelamat ini, lihat sendiri. Itu kekristenan itu begitu, ya kita harus ngalami Tuhan itu, ngalami sendiri akhirnya ngaku dengan hati percaya mulut ngaku ini Yesus juru selamat. Jadi sebelum saya simpulkan tentang kesatuan, kok juru selamat kok kayaknya Alkitab ini apa salah? Nah, kalau para rasul tetap mengakui Allah juru selamat kita, Bunda Maria pun Allah, aku bergembira karena Allah juru selamatku. Allah juru selamat. Loh kok ada Yesus juru selamat? Itu karena Yesus pernah ngomong, aku dan Bapa adalah satu. Ya, saya akan mulai masuk ya. Roh Kudus itu mesti kayak dianaktirikan ya jelaskannya nih. Tapi nanti ada sedikit. Sekarang saya akan tunjukkan gini, surat Titus. Pernah baca atau sering atau jarang? Titus. Titus ini luar biasa. Saya menemukan di Titus ini anak rohaninya Paulus juga ya. Yang terkenal kan Timotius gitu ya. Onesimus. Titus ini saya malah melihat di sini dua-duanya disebut. Satu-satunya surat yang menyebut dua-duanya. Allah juru selamat, Yesus juga juru selamat. Bahkan dalam ayat yang berdampingan, coba. Titus 1 ayat 3. Nah, ayo baca. Dan yang pada waktu yang dikehendakinya telah menyatakan firman-Nya dalam pemberitaan Injil yang telah dipercayakan kepadaku. Ini Paulus ya. Sesuai dengan perintah Allah, juru selamat kita. Rasul Paulus. Sesuai dengan perintah Allah, juru selamat kita. Terus Soteros Imon. Kepada ayat 4. Kepada Titus, anakku yang sah menurut iman kita bersama. Anakku menurut iman.
gitu ya. Anak-anak rohani maksudnya saudaraku ya. Terus kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus, Juru Selamat kita, menyertai engkau. Oh, Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Lu baru ayat 3, ayat 4, habis ayat 3 menyebut Allah Juru Selamat. Ayat 4 menyebut Yesus Kristus Juru Selamat. Yo, apa sih wong Kristen niku? Saudara nek gak belajar yo ditakoki hai aja. Nah, saya akan tunjukkan lagi. Kita akan melihat saya enggak bahas yang itu deh. Titus 3, ini ada lagi, ayat 4, 5, 6. Sebenarnya ayat 4 dan 6, cuman kalau 5 dilewati kayaknya kok sawangan ya. Coba lihat Titus 3, ayat 4, 5, 6. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, Juru Selamat kita, Allah Juru Selamat kita, sangat murah hati pada kita. Dan kasihnya kepada manusia. Nyata kemurahannya, nyata kasihnya kepada manusia. Allah ya, Juru Selamat. 6, Rasul Paulus. Pada waktu itu, Dia telah menyelamatkan kita. Dia, Allah, kan Juru Selamat, menyelamatkan kita. Allah Bapa, Yahweh, menyelamatkan kita. Bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan. Bukan karena amal solehmu, amal ibadah tadi kan sudah jelas. Selamat itu bukan karena perbuatan baikmu. Bukan, tetapi karena rahmat-Nya. Karena rahmat, anugerah, pemberian. Rahmat itu anugerah, itu pemberian, diberi. Oleh permandian kelahiran kembali. Ya, saya sudah khotbah ini ya, tentang kelahiran kembali. Dengan melahirkan kita kembali, dimandikan, dibaptis, di dalam kematian Yesus, kebangkitan Yesus, itu nanti. Kan sudah pernah dijelaskan, lain kali dibahas lagi. Oleh pembaharuan dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Ya, nanti ini sudah kelihatan. Jadi menyelamatkan itu dengan, jadi gini, ini Tritunggal itu polanya sama sebenarnya. Mencipta ya gitu. Bapak-bapak gereja itu dalam pengakuan iman menyebutkan kami percaya kepada satu Allah, yaitu Bapa. Itu diambil dari 1 Korintus 8 ayat 6. Kami percaya kepada satu Allah, yaitu Bapa, yang menciptakan segala sesuatu. Nah, gitu, saudara. Dan satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, yang olehnya, ini lanjut, segala sesuatu diciptakan. Jadi yang mencipta itu Allah Bapa, Yahweh namanya. Mencipta melalui Tuhan Yesus, gitu loh. Kok bisa? Karena Tuhan Yesus itu Sang Firman, jadi kayak gitu cara kerjanya. Menyelamatkan juga begitu. Allah itu, dan ini sudah mulai terbuka kuncinya. Allah itu Juru Selamat. Bapa, Yahweh itu penyelamat. Tapi menyelamatkan melalui, oleh itu melalui. Dia, bahasa Latinnya via, melalui. Oleh, sama. Melalui. Menyelamatkannya melalui cara apa? Memandikan, membaptis. Permandian itu bicara mandi, baptis. Kelahiran kembali, dilahirkan kembali melalui, saya sudah jelaskan itu khotbah kapan itu. Sudah saya bandingkan dengan ayat yang lain ya, kematian dan kebangkitan Yesus yang kita peringati Paskah. Nanti akan diperdalam lagi, kalau membahas ini panjang nanti. Dan pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu juga menyelamatkan cawe-cawe. Penciptaan pun Roh Kudus juga ikut. Yang memberi kehidupan, makanya dalam pengakuan iman, Roh Kudus, kami percaya kepada Bapa toh, panjang itu, terus kepada Yesus paling panjang kepada, dan kepada Roh Kudus, Tuhan yang menghidupkan itu, yang beri kehidupan. Nah, dalam penyelamatan pun begitu, dalam penciptaan Roh Kudus yang memberi kehidupan kepada penciptaan. Dalam keselamatan Roh Kudus juga menyelamatkan melalui pembaharuan. Katakan 1, 2, 3. Pembaharuan. Ini yang disebut nanti manusia baru yang kita akan belajar. Ini karya Roh Kudus. Karya Allah Bapa melalui Rohnya. Gitu loh Tritunggal. Harus ngerti loh, Kristen sampai gak ngerti ini kebangetan nanti. Oke ya, jadi ini mulai kelihatan. Ini berapa tuh? 5, 6 sekarang. Yang sudah dilimpahkannya kepada kita. Yang sudah dilimpahkannya, ini apa tadi? Keselamatan tadi loh, Allah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik tadi lah di atasnya. Tapi melalui pemandian lahiran kembali dan oleh pembaruan Roh Kudus. Ini sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus Juru Selamat kita.
Nah, dari sini kan kelihatan. Yesus juru selamat juga, Allah juga juru selamat. Jadi Allah itu menyelamatkan melalui apa yang dikerjakan Tuhan Yesus. Lalu yang dikerjakan Roh Kudus, karena Yesus keluar dari Allah, Roh Kudus juga keluar dari Allah. Ya, untuk menyelamatkan gitu loh. Yesus untuk jadi manusia mati kayu salib. Roh Kudus masuk dalam hidup manusia memperbarui, kira-kira begitu. Jadi Tritunggal itu bukan tiga Allah. Allah yang satu, penyelamat yang satu, pencipta yang satu, yang bekerja dengan ya toh cara Tritunggal tadi saya sebut itu ya. Karya Tritunggal itu menyatakan bagaimana Allah itu berkarya. Kita akan lihat ada, enggak usah deh ini nanti agak panjang malam ini. Saya langsung ke Roh Kudus saja ya. Ini ada menarik, saya tuh pengen nunjukkan Yesus itu disebut Allah, selain kali deh panjang nanti. Kita akan melihat dari sini, kita akan ada ayat dalam 1 Yohanes 4 ayat 14. 1 Yohanes 4 ayat 14. 3 ayat lagi ya, selesai. Dan kami telah melihat dan bersaksi Ini Rasul Yohanes. bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Bapa itu juru selamat, penyelamat dengan cara mengutus siapa? Anaknya menjadi juru selamat dunia. Diutus jadi juru selamat. Dengan cara apa? Anaknya itu loh, dengan cara apa? Sudah sering khotbah Paskah kemarin loh. Lahir menjadi, mati kan? Dengan menjadi manusia. Saya mau tanya, Bapak bisa mati enggak? Lu bisa, Bapak. Roh Kudus bisa mati enggak? Oh, kelihatan aja enggak roh. Loh, makanya perlu cara ini gitu loh. Yesus diutus jadi manusia. Sang Firman keluar dari Allah ya untuk jadi manusia. Lah gitu loh. Mati sebagai manusia. Udah belajar Paskah kemarin. Ini caranya gitu loh, menyelamatkan. Dan ini juga apa namanya? Jadi ini sudah dinubuatkan juga, Yesaya 19:20, cepet ya. Ini tentang penyelamatan Mesir. Mesir itu gambaran dunia, gambaran orang-orang di dunia yang tidak percaya Tuhan. Yesaya 19:20. Yesaya 19:20. Itu akan menjadi tanda kesaksian bagi Tuhan semesta alam di tanah Mesir. Mesir ya. Ini saudara satu perikop itu nubuatan tentang Mesir. Apabila mereka berseru kepada Tuhan, oleh karena orang-orang penindas. Mesir itu orang yang tidak kenal Tuhan, saudaraku. Jangan salah loh. Ini bukan umat Israel zaman itu, apalagi Fir'aun, Mesir. Tapi ada nubuatan orang-orang Mesir, ini gambaran dunia. Orang yang tidak kenal Tuhan, apabila mereka berseru kepada Yahweh. Tuhan itu ada huruf besar sama Yahweh. Oleh karena orang-orang penindas. Terus? Maka ia akan mengirim seorang Iya juru itu selamat. Yahweh, Tuhan, Allah, Bapa akan Mengirim seorang juru selamat. mengirim seorang Juru selamat kepada mereka. Yang akan berjuang dan akan melepaskan mereka. dan ini digenapi. Juru selamat telah dikirim, diutus untuk menyelamatkan orang-orang yang tertindas. Mungkin Anda tidak dijajah lagi oleh Belanda, Jepang. Mana lagi yang jajah? Tapi Anda mungkin ditindas oleh dosa. Aku kok gak lepas-lepas ya dari dosa. Aku kok kiri terus ya, tindas oleh kemiskinan. Aku kok gagal terus ya, apes terus uripku ya. Mengalami penindasan secara rohani, secara spiritual. Ditindas roh jahat, aku kok diganggu setan terus. Mas Supri ini, David Priyono, Supri. Ini dulu saya nginjili, saya bersyukur. Saya nginjili ini, saya ingat enggak lupa, dia ini sering pakai sarung kemana-mana. Sholat, rajin banget. Wah, saya puji, hebat memang rajin. Kayaknya dia ngomong, saya nih sholat karena sering diganggu setan. Walah, sini. Saya belum enggak diganggu setan. Yesus, juru selamat. Mas Pri, masih diganggu setan enggak Mas Pri? Nah, karena Mas Pri ini belajar ilmu. Belajar ilmu ya di saudara saya ini ya sakti-sakti juga. Saya ini keturunan Mangkunegoro. Ya, kamu belajar dari Mas Heru ya.
Diajari apa itu? Wah, wis. Dulu Mas Heru sering Mas Agung ya. Saudara sepupu saya ya diajari katut sering. Malah diganggu setan. Sini. Yesus Kristus. Kamu waktu tak doakan ingat ya. Tiba-tiba diserang saudaraku. Saya ingat. Saya ngertinya waktu doa kok blank saya. Berhenti doa saya, blank. Akhirnya tapi saya tetap doa dalam, nah Yesus doakan lepas. Akhirnya dia cerita, tadi waktu doa kok diganggu lagi. Tapi sempat berhenti memang saya. Terus waktu Mas Agung berdoa lagi, hilang. Wow. Sekarang enggak diganggu setan lagi, ganggu Mbak Dino. Digangguin terus. Mas, itu kok mas? Mas itu loh mas cukup, enggak usah mas-masan. Mesir, orang yang tidak kenal Tuhan, siapapun Anda. Tidak harus orang Kristen. Tapi kalau Anda tahu bahwa Anda sedang tertindas, dan Anda butuh juru selamat, datang pada Allah di dalam Yesus Kristus. Bukan Allah yang lain, Allah yang penyelamat. Kalau Allah yang tidak bisa menyelamatkan, buat apa? Selamat awakmu dewe, tak kayak perintah tok, yo silahkan. Kalau saya tidak sanggup, saya perlu juru selamat. Kita perlu juru selamat. Yang terakhir, saudara, makanya Yudas 1 ayat 25. Saya tutup malah dengan surat Yudas. Orang itu Yudas itu jelek. Yudas itu Yehuda, bahasa Ibrani. Yudas itu bahasa Yunani. Artinya pujian. Loh, orang kasih nama, Pak Hari kalau punya anak lagi kasih nama Yudas Pak ya. Karena sudah tidak ada lagi ini, sudah umur ini. Enggak apa-apa, Yudas itu kok takut dulu. Yudas itu Yehuda, pujian. Yang terpuji. Kenapa? Ini Yudas adiknya Yesus ini. Ayo baca. Yudas 1 ayat 25. Allah yang Esa, juru selamat kita oleh Allah Yesus yang Kristus. Esa. Kita Allah itu Esa. Juru selamat kita Oleh Yesus Kristus. terus Tuhan kita. nah Tuhan kita. Allah yang Esa juru selamat kita oleh. Loh, ini pernyataan iman. Kristen tuh harus ngerti ini. Allah yang Esa juru selamat kita oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Nek gak mudeng ya repot, ojo dadi Kristen. KTP muda, harus ngerti ini loh Kristen saudara. Makanya diajari gak tertarik tapi ajari berkat aja Pak, wis karepmu berkat-berkat aja lu Gunung Kawi iso ngkai berkat ya apa. Kon ikut Yesus malah pikul salib lu, mau enggak? Ayo bener. Makanya saya enggak suka ngiming-ngiming. Wis pikul salib, ikut aku aja Yesus. Orang sekarang enggak tahu kasihin apa. Tapi jangan takut, setelah pikul salib, tersalib bersama aku kayak salib, nanti hari 3 kamu bangkit bersama aku. Dan kamu akan dimuliakan bersama aku. Amin. Itu masalahnya gak gelem salibin langsung berkati. Wong Kristen gak oleh ngono ya. Kudu gelem mikul salib dulu, ikut ya. Yesus Allah Esa juru selamat kita oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi Allah itu menyelamatkan melalui Yesus Kristus. Terakhir Roh Kudus ya belum ya. Iya nanti kayak dianatirikan nanti. 2 Tesalonika 2 ayat 13. Saya agak sedikit Yunani ya, sudah lama enggak ngasih Yunani. Karena ini kalau Yunani kelihatan ini. 2 Tesalonika 2 ayat 13. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan. Jadi gini ya, Allah itu jangan salah saudaraku. Yesus itu Allah. Kita percaya Yesus Allah dan Rajaku. Orang Kristen percaya Yesus itu Allah. Tapi Allah itu bukan Yesus loh, mumet kan? Makanya orang Kristen ngerti nggak kayak gini saudaraku? Yesus itu Allah. Tapi Allah itu bukan Yesus. Loh ya apa kan? Allah itu Bapa. Ya, coba pelan-pelan ya. Yesus itu Allah. Tapi Allah itu bukan Yesus. Allah itu Bapa. Seneng ngono ya apa? Oh gak masuk akal gini karena gak nutut. Yesus itu Allah. Karena dia itu anaknya Allah. Kalau Allah punya anak itu Allah juga atau bukan? Allah itu loh. Anda kan sering kasih contoh manusia kalau punya anak, anaknya nih manusia juga bukan? Manusia. Saya kasih contoh kucing. Kucing punya anak, kucing juga bukan? Kucing. Loh Allah punya anak, makanya loh itu Allah juga. Iya karena itu anaknya Allah juga.
Tapi apakah Allah itu Yesus? Bukan, Allah itu Bapa. Gitu loh saudara. Ya, makanya saudara harus ngerti, yang dimaksud Allah di Alkitab itu Tuhan Yesus. Anak Allah itu keluar dari Allah, makanya disebut anak. Sang firman yang keluar dari Allah untuk melaksanakan pekerjaan Tuhan. Termasuk menyelamatkan, jadi manusia. Firman jadi manusia. Yang jadi manusia bukan Bapa, yang jadi manusia bukan Roh Suci. Yang jadi Bapa anak, sang firman yang keluar. Tinggal di antara kita, supaya mati. Kemarin di Paskah udah dijelasin. Ya, supaya bisa mati sebagai manusia, mengalami maut, supaya mengalahkan maut tadi dengan bangkit. Ya, itu kemarin, minggu lalu, cuma sama minggu. Oke, kita bersyukur kepada Allah karena kamu, saudaraku, yang dikasihi Tuhan. Sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan. Supaya kamu diselamatkan. Loh ini saudara, Kristen itu ajaran agama keselamatan. Supaya kamu diselamatkan. Bukan mudah-mudahan loh. Supaya kamu selamat, kamu harus selamat ini. Makanya Allah sampai ngutus anaknya jadi manusia tadi. Menderita kayu salib. Supaya kamu selamat. Bahkan ini kamu diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu. Roh, huruf besar yang menguduskan kamu. Sampai itu aja. Dan kebenaran yang kamu percayai. Di bahasa Yunani kelihatan. Oti o ilato imas theos. Oti bahwa. O ilato imas theos. Allah telah, theos itu Allah memilih. Jadi kalau bahasa Inggris itu urutannya di Indonesianya memang ya. That has chosen you. Oti bahwa, ilato telah memilih ya, imas kamu theos Allah. Jadi memang urutannya bahwa memilih kamu Allah. Itu bahasa Inggris kan kebalik ya, memang. Bahwa Allah memilih kamu, telah memilih kamu dari semula, from beginning. Arkis, itu dari. Dari apo. Arkis is dari is itu menuju, into. Soterian dari semula sampai selamat gitu loh saudaraku. Jadi Tuhan itu mau sejak semula kita lahir ke dunia itu menuju Pak Selamat menuju keselamatan dari semula sampai arkis is soterian selamat. Bahasa Yunani itu gitu, soterian ini, soteria itu subjek, soterian itu objek. Objek itu berarti menuju ke sana gitu loh, itu maknanya dalam loh bahasa Yunani itu. Objek, subjek, objek itu kan yang akan dituju. Dari arkis menuju ke, arkis ini bentuk subjek, sampai ke objek, masuk menuju keselamatan, soterian. Melalui apa? Agiasmo pneumatos, dalam pengudusan. Yang dikerjakan pneumatos, Roh Kudus. Roh Kudus juga menyelamatkan kita melalui, nanti kita belajar tentang kesucian ya. Beda, kesucian yang diajarkan Kristen sama, tidak tahu yang lain ya, lain namanya juga beda agama, beda keyakinan. Jadi Roh Kudus itu menyelamatkan dengan menguduskan. Kita akan tutup dengan surat Petrus, ini senengan saya nih, 1 Petrus 1. Musik bisa maju ya, siap-siap. 1 Petrus 1. Ayat 1 dan 2. Kita tutup dengan ayat ini. Ayo bangkit berdiri, saudara. Ikut baca yuk ya, ikut baca bareng yuk. Tapi kamu juga baca kan, yang keluar rekaman kan suaramu. Ayo bangkit berdiri, kita baca firman Tuhan. Tutup dengan ayat ini. Yuk baca. 1, 2, 3. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Kedua, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah. Rencana Allah, Bapa kita. Dan yang dikuduskan Kedua, oleh Roh. Dan yang dikuduskan oleh Roh. Supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Amin. Tritunggal. Bapa merencanakan Yesus yang memercikkan darahnya melalui kematiannya. Darah tertumpah, nebus dosa. Roh Kudus akan menyucikan.
Ini penting, saudaraku. Beda, kalau agama lain kesucian itu diusahakan. Dengan beramal soleh, berpuasa, bersembahyang segala macam. Tidak bisa. Hanya Roh Suci yang bisa menyucikan saudara dan saya. Dan kita akan diselamatkan. Menuju pada keselamatan. Di dalam Roh yang akan menguduskan saudara dan saya. Tritunggal, Juru Selamat kita. Haleluya. Firman